Halo, perkenalkan nama saya Andrian Handiana dan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Kata tersebut bisa terdapat dari kamus, artikel, laporan, buku, atau dari internet. Mengutip tidak bisa dilakukan secara seenaknya, tetapi mengutip ada aturan-aturan tertentu. Sebelum kita membahas ke aturan-aturan mengutip, saya akan menjelaskan tentang fungsi kutipan. Fungsi kutipan yang pertama, untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau informasi tentang sumber data. Kemudian yang kedua, untuk memberikan penjelasan atau tambahan tentang suatu masalah. Kemudian ada tujuan kutipan. Pertama, tujuan kutipan adalah untuk landasan teori tulisan kita. Kedua, sebagai penjelasan. Dan ketiga, bisa juga sebagai penguat pendapat. Kemudian jenis-jenis kutipan. Pertama, ada kutipan langsung pendek. Kutipan ini tidak melebihi dari 3 baris ketikan. Kemudian ada kutipan langsung panjang. Kutipan ini adalah kutipan yang lebih dari 3 barisan. Kemudian ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung pendek adalah kutipan tidak langsung yang terdiri dari satu alinea. Kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan yang tidak langsung yang terdiri dari satu alinea. Kemudian ini adalah teknik-teknik menulis kutipan. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Sudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan diambil. Kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris. Kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Jarak antar kutipan 1 spasi. Kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Kemudian ada prinsip kutipan. Apabila dalam mengutip sebuah karya atau tulisan yang salah ejaan dari sumber kutipan kita, maka sebaiknya kita biarkan saja. Karena kita sebagai pengutip tidak diperbolehkan membenarkan atau mengganti kalimat dari sumber kutipan. Kemudian dalam kutipan kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan, tetapi dengan syarat penghilangan bagian tersebut tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan tersebut. Nah, kemudian ini ada pedoman-pedoman dalam kutipan. Kutipan harus diletakkan di akhir kalimat, di dalam tanda baca. Ini adalah contohnya. Kutipan dapat ditulis dengan cara seperti ini, atau tergantung bagaimana cara mengutip, apakah mencantumkan nomor halaman, referensi atau tidak. Jika terdapat 2 atau lebih penulis, gunakan tanda penghubung dan dalam kurung. Contoh, jika terdapat 3 penulis atau lebih, penulis pertama disebutkan semua penulis. Kemudian untuk penulisan berikutnya cukup tulisan nama pertama diikuti dengan ini. Ini contohnya. Jika sebuah publikasi tidak memiliki pengarang, gunakan nama organisasi sebagai pengarang. Jika Anda mengutip pernyataan yang telah dikutip penulis lain, Anda perlu mentakkan. Dua atau lebih kutipan harus dituliskan sesuai urutan abjad dan dipisahkan dengan tanda titik, koma. Contohnya, jika kutipan lebih dari 40 kata, tuliskan kutip menjorok ke dalam dengan spasi tunggal dan tidak memakai tanda kutip. Oke, baiklah. Sekian dari saya, Andrian Handiana, tentang pembahasan kutipan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Bunu Ina Perulu dari Prodi S1 Akuntansi dengan nomor NPM
11122111059. Di sini saya akan membahas mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Adapun manfaat dalam daftar pustaka ini, yang pertama adalah untuk memenuhi etika penulisan. Kedua, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada penulis. Yang ketiga adalah sebagai pendukung ide seorang penulis. Keempat, rujukan petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang kelima adalah referensi silang. Mungkin itu manfaat dari daftar pustaka. Nah, bagaimana cara membuat daftar pustaka? Di sini saya akan membagikan tips untuk teman-teman agar bisa memahami dan mengingatnya. Yang pertama, saya selalu mengingat kata natajukopin. Na-nya itu nama penulis, ta-nya tahun terbit, ju-nya judul buku, ko-nya kota penerbit, dan nama penerbit. Dari masing-masing itu kita pisahkan dengan, harus ingat ya, kita pisahkan dengan tanda baca titik. Nah, untuk yang pertama adalah nama penerbit. Nama penerbit itu, hal yang perlu pertama kita buat adalah nama si penulisnya itu harus kita balikan ya. Belakangnya terlebih dahulu yang ditulis, lalu dilanjut nama depannya. Jadi nama belakang, lalu koma, nama depannya. Nah, lalu bagaimana kalau si penulis buku ini lebih dari 2 orang, misalnya ada 2, 3, 4, sampai 5 penulis. Nah, cukup penulis pertama yang namanya dibalikan sesuai aturan, lalu penulis kedua, ketiga, dan seterusnya itu hanya dituliskan saja secara urut. Nah, lalu bagaimana kalau ada ininya ya, si penulis ada gelarnya. Nah, dalam penulisan daftar pustaka ini, gelarnya tidak perlu ditulis ya teman-teman. Nah, mungkin bisa dipahami teman-teman. Selanjutnya untuk tahun terbit. Tahun terbit ini, hal yang perlu diingat adalah tahun di mana buku tersebut diterbitkan ya. Jangan sampai teman-teman menuliskan tahun di mana buku tersebut sudah menjadi cetakan yang kesekian kalinya. Tuh. Selanjutnya adalah judul buku. Judul buku harus ditulis secara lengkap. Judul bukunya ditulis secara lengkap dan ditulis dengan font yang miring. Ya, ingat teman-teman, judul buku ditulis secara miring dan ditulis judulnya secara lengkap. Setelah itu, selanjutnya kota penerbit. Kota penerbit, setelah kota penerbit dilanjut dengan tanda baca titik 2 ya. Jadi bukan titik tapi tanda titik 2. Setelah kota titik 2, lalu nama penerbit. Setelah nama penerbit diakhirilah dengan titik. Nah, mungkin itu cara membuat daftar pustaka dari sumber buku. Lalu bagaimana cara membuat daftar pustaka dari sumber artikel internet gitu. Nah, sama seperti halnya tadi dari sumber buku, cara membuat daftar pustakanya itu nama si penulis artikel dibalikan ya sama, lalu tahun di mana artikel tersebut dipublikasikan, diposting ya. Nah, selanjutnya judul buku. Nah, dalam artikel ini jadi judul artikel ya yang ditulis. Nah, yang membedakan dari judul buku dengan judul artikel dalam penulisan daftar pustaka yaitu dalam artikel judul buku tidak perlu ditulis secara miring. Tetap seperti tulisan biasa, namun diberi tanda kutip ya di masing awal, di judul awal dan di judul akhirnya. Nah, selanjutnya terakhirnya adalah URL-nya, dilanjut dengan URL artikel tersebut. Nah, mungkin seperti itu cara penulisan daftar pustaka dari sumber buku dan sumber artikel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih.